Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi video ya tentang marketing mix. Ini cara bagaimana Anda melejitkan omset dan profit Anda di bisnis kuliner yang saat ini ya mungkin Anda baru mau mulai jualan ya produk kulinernya. Nah, kalau Anda lupa, Anda coba lihat lagi video-video sebelumnya ya. Kalau ini saya bahas untuk marketing mix P yang kelima ya. Nanti saya sekaligus P yang keenam ya. P yang kelima itu adalah people ya, people. People itu apa sih? Nah, people itu orang ya, orangnya. Jadi orang yang berjualan produknya. Nah, saya nggak tahu nih rencana Anda mau jualan sendiri ya, atau nanti Anda pakai karyawan ya, mau jual orang lain yang jualan, yaitu bebas ya, terserah. Yang penting prinsip-prinsip yang saya sebutkan ini masuk ya. Nah, jadi gini, banyak orang yang bisnisnya, produknya oke, bagus produknya, place-nya, tempatnya oke, rame, price-nya, harganya masuk ya, terus promotionnya udah gila-gilaan, tapi kok masih sepi juga gitu. Kenapa? Nah, bisa jadi nih people-nya bermasalah ya, bisa jadi orangnya bermasalah. Anda pernah nggak datang ke satu tempat, atau Anda contoh lah ya, misalnya Anda datang ke tempat pangkas rambut misalnya ya. Nah, itu apalagi pangkas rambut tuh jasa banget gitu ya. Ya yang dijual jasa, nggak ada barangnya. Kalau Anda jualan makanan ketahuan yang dijual makanannya. Tapi kalau jasa kan ini nggak kelihatan gitu ya barangnya. Apa yang dijual sebagian besarnya yang dijual adalah pelayanan gitu ya. Jadi people-nya harus bagus banget. Ini saya bahas sekaligus kalau Anda punya produk juga nanti ya di luar ya. Contoh misalnya pangkas rambut ya. Anda datang ke satu tempat pangkas rambut, mangkasnya bagus gitu ya, motongnya bagus gitu, tapi orangnya tuh jutek banget dari awal. Sekali Anda datang duduk ya, cuma ditanya doang, Pak mau model kayak gimana? Oh kayak gini, sudah dari awal sampai akhir dia nggak ngomong gitu ya, nggak pernah basa-basi ya, senyum dan segala macam. Kira-kira Anda mau datang lagi nggak? Ya persepsi Anda sih ya, mau datang lagi atau enggak itu terserah Anda. Tapi kalau saya nggak akan datang lagi meskipun dia mangkasnya bagus gitu ya. Nah, jadi orang tuh ketika beli sama kita bukan hanya beli produk kita, bukan hanya beli barang kita atau jasa kita, tapi mereka beli pelayanan kita ya. Saya rata-rata tempat yang ya apapun ya, mau saya beli makanan, beli barang, atau misalnya saya jasa ya, bengkel atau pangkas rambut dan segala, yang saya datangi ya rata-rata ya yang memang orang melayaninya itu enak ya. Saya pernah ya kedapatan beli makanannya enak, pas saya makan enak nih, tapi ketika saya mau beli lagi saya langsung kepikiran orangnya, saya males lah beli di sana. Kenapa ya? Saya beli ayam bakar nih ya, mudah-mudahan orangnya tobat ya si milik ayam bakarnya. Saya beli ayam bakar ya, ayamnya enak banget, tapi dari mulai saya beli, ketika saya turun waktu naik motor ya, saya kebetulan mau makan sama istri sama anak itu ya, buat dibawa ke rumah ya. Saya pulang dari kantor ya, naik motor, kemudian istri ngomong gitu kan, titip makanan ya, sudah ada yang bakar tuh pinggir jalan. Saya nggak tahu enak atau enggak. Pas saya beli ya, cuma ditanya doang, mau berapa ekor Pak? Berapa ekor? Mau berapa potong Pak? Gitu. Oh 3 Mas. Udah dari awal sampai akhir saya nggak diapa-apain, udah apa kek, ngomong kek, negor kek ya. Oh saya pikir biasa gitu ya. Udah ketika selesai, nah ini yang bikin saya jengkelnya luar biasa. Ketika selesai ya, dibungkus kan, ketika dibungkus, bungkusannya ditaruh di situ. Saya mau nungguin aja lama ya, saya nungguin lama, kok nggak selesai. Orang yang datang belakangan udah selesai, kok saya belum. Dan ternyata yang dibungkus itu buat saya. Nah itu kalau saya bilang asem banget gitu ya. Saya tanya, Mas yang saya udah selesai. Lah ini Pak, lah nggak ngomong gitu, nggak ngomong kalau itu udah selesai. Oke ya. Nah saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, saya ambil, saya bayar. Ketika saya bayar, udah nggak dibalikin kembalian gitu kan. Saya nggak nanya tuh berapa, udah saya kasih uang yang kira-kira cukup aja. Saya kasih uang 100.000 ya, udah dikembaliin sama dia. Dan saya tes bener, ngembaliin pun nggak ngomong. Udah saya bilang
Nah, ini nggak bakalan saya datang lagi nih. Pas saya nyampe rumah, istri makan, "Bah, beli di mana? Enak banget ayamnya." Wah, enak, saya bilang ayamnya enak, tapi orangnya asem banget, saya bilang gitu. Besok-besokannya suruh beli, saya nggak mau. Saya nggak mau suruh beli. Gitu ya. Jadi ternyata ya produk enak belum tentu ngejamin produk itu akan laku gitu. Ya tergantung people yang jaganya. Ya, tapi bisa jadi produk yang biasa-biasa aja. Ya, tapi bukan, kalau makanan bukan berarti nggak enak ya, tapi biasa-biasa aja. Artinya orang lain juga jual yang sama kayak gitu juga, rasanya sama, tapi people-nya enak. Ya, orangnya enak. Saya punya tukang gorengan ya. Ya, gorengan kan sama di mana-mana ya. Pisang gorengnya begitu, bakwannya begitu, tahunya begitu. Itu rame banget. Rame banget. Ya, itu dari saya SD sampai sekarang itu orangnya masih sekarang konsisten, istiqomah jualan gorengan terus gitu ya. Dan rame terus memang sampai sekarang gitu. Sampai sekarang masih rame. Ya, dan ternyata memang orangnya ramah sekali, ya. Termasuk saya kebetulan sudah pindah rumah, itu dekat rumah orang tua saya. Tapi ketika saya datang ke situ, itu masih ingat wajah saya. Saya bilang, "Wah, tinggal di mana Mas? Sekarang nggak pernah kelihatan gitu." Oh, ternyata tukang gorengan ingat saya gitu kan. Dan itu kan bikin kita, ternyata kita diperhatiin juga sama tukang gorengan gitu kan. Nah, artinya ketika kita lewat, akhirnya kita beli itu gorengannya, ya. Bukan pengen beli gorengannya, tapi kangen juga sama dia, nggak ngobrol gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian ya. Mau Anda yang jaga ya, nih Anda yang jaga, Anda atau karyawan, ya, atau karyawan. Nah, ini apa ya? 5S kali ya, senyum, apa tuh 5S beberapa S ya? Senyum, salam, ya, sapa, sopan, santun, nah itu ya. 5S tuh ya. Datang, ya Pak, bisa dibantu Pak, ya mau beli apa Pak, misalnya produk Anda ada beberapa. Oh, yang rasanya apa Pak, jelasin. Kalau yang ini pedes Pak, kalau yang ini manis Pak. Oh, ini yang ini pedes cocok nih kalau yang suka pedes. Kalau yang buat anak yang ini Pak. Nah, kitanya ngobrol gitu loh, ya, ajak ngobrol gitu, ya. Bahkan people ini bisa jadi leverage untuk omset Anda. Misal contoh, produk Anda misalnya satu paketnya isi harganya 10.000. Ya. Ya, misalnya 10.000. Nah, mau karyawan Anda ajarin nih bagaimana cara nanyanya. Jangan pernah bilang ya, nanyanya mau beli berapa. Nah, ini salah. Mau beli berapa jawabannya? 1. Ya. Nah, kasih pilihan, Pak, mau beli 2 paket apa 3 paket, Pak? Nah, orang langsung mikir. Apalagi kalau Anda ada diskon. Nah, ini Pak, kalau 2 paket Pak yang harusnya Bapak bayar 20.000 ya. Nah, Bapak cukup bayar aja 18.000 Pak atau 17.000 Pak. Nah, dia mikir tuh, ya juga ya, sayang nih, ya gitu. Tapi kalau misalnya cuma ditanya mau beli berapa, jawabannya 1 pasti. Gitu, ya. Jadi mau karyawan Anda harus cerdas juga gitu ya. Ketika jaga, selain ini ya, datang disenyumin, kasih salam gitu ya, disapa orang ya. Nah, tapi kalau ngobrol tetap ya harus sopan santun gitu kan. Nah, nggak boleh ngata-ngatain orang, ini ngobrol ngata-ngatain orang yang bahaya juga, kita berantem lah. Itu tukang dagangan ya. Jadi harus terus harus cerdas juga si people itu ketika nanya ya, mau beli 2 atau 3 Pak gitu. Ya, jangan mau beli berapa Pak. Nah, ini ya. Jadi belajar bagaimana cara ngelayanin pelanggan ya. Jadi itu ya terkait dengan people ya. Jangan Anda pede produk Anda bagus, place-nya bagus, price-nya oke, promosinya gila-gilaan, tapi ternyata people Anda bermasalah gitu. Orang yang jaganya bermasalah ya, atau Andanya yang bermasalah gitu yang jaga ya. Business is about owner ya. Bisnis itu ya bicara tentang owner, tergantung sama ownernya. Jadi kalau Andanya ya nggak aware sama orang, ya sama nanti Anda mungkin punya karyawan juga ke pelanggan nggak aware sama Anda, sama pelanggan Anda gitu ya. Oke, saya lanjutin yang terakhir. Nah, ini terakhir tapi paling menentukan, namanya apa? Pray. Nah, pray ini doa. Nah, doa atau ibadah. Saya selalu masukkan di materi saya ini. Kenapa? Supaya orang tidak menuhankan produknya, orang tidak menuhankan kehebatannya, tapi yang dituhankan adalah ya Tuhannya gitu. Ya, kebanyakan orang pede jualan gitu. Wah, ini produknya udah bagus, promosi udah gila-gilaan, people udah bagus, semua udah bagus, tapi ternyata nggak laku juga ya karena Tuhan tidak mengizinkan, karena Allah nggak mengizinkan produk Anda tuh laku gitu. Ya,
Jadi ya meskipun saya taruh terakhir bukan berarti ini terakhir yang dikerjain. Nah, ini yang awal yang harus dikerjain sama Anda. Ya, pastikan ya sebelum Anda jualan ya, sebelum Anda jualan yang pertama adalah niatkan bahwa ketika Anda jualan ya bukan hanya sekedar jualan, tapi Anda jualan tuh bantu orang lain yang pengen beli produk Anda. Contoh misalnya Anda jualan apa tadi, gorengan nih. Ya, Anda bilang sama Allah, ya Allah saya pengen jualan gorengan nih, gitu kan. Saya membantu orang, saya niat buat membantu orang gitu ya. Yang orang pengen cemilan, nggak tahu mau belinya di mana, saya hadirin. Yang orang lapar, nggak tahu belinya di mana, saya hadirin makanan yang enak ya. Orang pulang kerja gitu kan, mau bawa istri sama anaknya oleh-oleh, nah saya hadirin oleh-olehnya gorengan itu ya. Jadi niatkan selalu untuk bantu orang ya. Yang kedua ya, pastikan sebelum Anda mulai itu ya doa dulu gitu ya. Doa supaya Allah kasih kelancaran rezekinya ya, supaya kan ya semua apapun yang ketika semuanya bagus ya, tapi kalau Allah bilang enggak ya enggak. Makanya doanya harus kencang juga ya, ibadah ya. Ketika Anda jualan ya, jualan jangan akhirnya lupa gitu ya, lupa dengan ibadahnya ya. Ketika memang waktunya sholat ya sudah sholat gitu kan ya, jualannya tinggal aja ya. Ya jangan ditinggal juga sih, maksudnya titipin ke orang atau uangnya itu jangan ya, karena saking polosnya ya, saya kan ibadah ya, pastikan Allah jagalah, tapi lacinya nggak dikunci gitu, atau uangnya ditaruh di laci ya, jangan juga gitu ya. Ya tetap Rasulullah aja ketika ada sahabatnya kuda, ya saya kan percaya sama Allah gitu ya, nggak gitu caranya percaya sama Allah, kudanya harus tetap diikat gitu ya, kalau nggak ya tetap kabur. Nah gitu ya, jadi Anda tetap uangnya ditaruh juga ya. Nah, Anda ibadah gitu, jangan ketakutan kehabisan pelanggan gitu. Wah, nanti kalau pelanggan beli gimana? Nah, kalau ngurusin pelanggan beli mah nggak habis-habis ya. Jadi tetap ibadah tetap berjalan ya. Jadi apapun bisnisnya, tapi pastikan ketika Anda menjalani prosesnya ya, bisnisnya bisa membawa Anda ke surganya ya, bukan malah jadi membawa ke nerakanya. Insya Allah kalau kayak gitu bisa Anda jadi berkah ya, uangnya terus bertambah, profitnya bertambah, omsetnya bertambah. Bahkan bisa jadi profit omsetnya nggak bertambah, tapi keberkahannya bertambah, insya Allah cukup aja gitu ya. Nah jadi ini ya, pastikan Anda doa dulu, terus ibadah jangan ditinggal meskipun Anda berbisnis ya. Ketika Anda punya karyawan, ajarkan juga karyawan Anda ya untuk baca doa dulu sebelum mulai ya. Ibadahnya jangan ditinggal ya, itu jadi biasa Anda ada keberkahan di dalamnya ya. Cukup 6 P yang saya jelaskan, insya Allah ini yang bisa ngeboomin produk Anda. Kenapa? Karena saya sudah lakukan ini ya, saya sudah lakukan ini berkali-kali ya di bisnis saya pribadi, dan saya punya binaan, saya pakai 6 P ini, alhamdulillah izin Allah boom, semua omsetnya meledak ya. Dan pastikan ya sesuai yang tadi video-video sebelumnya juga saya jelaskan. Itu dari saya, mudah-mudahan bisnis Anda berkembang ya. Anda omsetnya bagus, profitnya bagus ya, Anda bisa buka cabang lagi ya, Anda bisa mempekerjakan orang, bantu orang ya, dan ada keberkahan di dalamnya. Ya, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan Anda pelajari terus materi-materinya ya. Mudah-mudahan tadi ketika Anda pelajari materinya, Anda paham dan langsung dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.